Sebagai manifestasi pertanggungjawaban seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pernyataan yang menggambarkan bahwa seluruh manusia itu hakikatnya adalah sebagai pemimpin. Pemimpin yang akan dimintai bertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut, baik di level yang paling tinggi maupun pada level yang terendah. Bahkan dalam memimpin diri sendiri pun kita harus pandai. Konsep kepemimpinan ini seharusnya memberikan teladan dan ajaran kepada kita semua bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang seimbang, sehingga tidak boleh ada eksploitasi, pemaksaan, dan pembebanan yang di luar batas kewajaran. Menurut etimologi atau bahasa, kepemimpinan atau pimpinan itu artinya membimbing atau sebagai tuntutan dalam artian yang membimbing menunjukkan jalan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang baik, menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Pemimpin dalam arti khusus ini mencakup semua yang sempit maupun yang sangat luas, dari kepemimpinan di tingkat RT sampai tingkat negara, termasuk kepemimpinan di dalam dunia kampus, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan birokrasi. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Hal ini diakui oleh Michael Hart, seorang penulis barat, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History dengan sangat objektif. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi dalam mengatur dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya, sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi SAW, bahwa Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, sampai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak pernah mencela, tidak pernah mengeluh dan mengeluh, tidak mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa empati dalam memimpin. Nabi tidak pernah mencaci seseorang dan menegur karena kesalahannya, tidak mencari kesalahan orang lain, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Adapun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan sosok Rasul ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasul ada pelajaran dari sikap beliau. Apabila kita mencontoh sikap Rasul, insya Allah akan mendapatkan rahmat dan karunia, atau pondasi ketika kita mendapatkan jabatan, karena nantinya akan dipertanggungjawabkan. Apapun itu, seorang pemimpin harus mendidik para juniornya kepada jalan yang baik dan benar, sesuai dengan yang dilakukan Rasul. Contohnya seperti cara beliau berdakwah dan mendidik. Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan keteladanan uswatun hasanah dalam memimpin. Dikisahkan dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, kulihat beliau mengangkuti tanah galian parit hingga banyak debu yang menempel di kulit perutnya. Sempat pula ku dengar beliau bersabda, ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sholat. Turunkanlah ketentraman kepada kami dan kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Sesungguhnya para kerabat banyak yang sewenang-wenang kepada kami. Jika mereka menghendaki cobaan, kami tidak menginginkannya. Nabi Muhammad SAW
adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan. Nabi mengusulkan sebuah ide win-win solution dalam penyelesaian masalah peletakan Hajar Aswad. Direntangkannya sebuah kain besar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di bagian tengahnya. Lalu beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Selain itu, Hajar Aswad disimpan di tempat semula di Ka'bah. Dengan cara seperti itu, tidak ada satupun kabilah yang merasa dirugikan. Bahkan mereka sepakat untuk menggelari beliau sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Jadi, kekuatan akhlak inilah yang menjadi fondasi dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Lalu, sifat-sifat Nabi menjadi seorang pemimpin itu tegas dan bijak. Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam masalah penegakan hukum. Tidak pernah menetapkan suatu hukum dengan rasa belas kasihan, pilih kasih, atau tebang pilih. Tidak memihak kepada siapapun, baik pada pejabat pemerintahan, sahabat, masyarakat kecil, maupun anggota sekeluarganya sendiri, termasuk anaknya. Hal itu ditunjukkan dengan sikap tegasnya. Demi Allah, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain dikenal figur yang tegas, juga dikenal sebagai sosok yang bijak dalam mengambil keputusan. Sebelum memutuskan suatu perkara, Nabi selalu memikirkannya secara matang dan mengacu kepada kaidah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya, pada saat beliau memutuskan sanksi rajam terhadap pelaku perzinahan. Demikian sebagian kunci sukses dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi kunci sukses kepemimpinan Nabi lainnya yang tidak akan pernah